Mungkin saya seorang yang mudah terhibur. Apalagi kalau pernah melihat seekor tupai komburak, tupai putih bermain-main di atas pokok pisang, berlari-lari di atas daun. Saya nakapil tidak henti-henti rekam dan menggambar. Bukan itu saja keindahan langit alam sekeliling, keindahan langit dan alam sekeliling kita, walaupun kadang-kadang semak, ia tetap cantik. Apalagi kalau baru dipotong tuh rumput dia. Elda Mike selalu post gambar dari mana ujung Padang pergi gereja, sangat kagum dengan keindahan yang Tuhan telah berikan. Melihat dan merasai semua itu, apalagi kalau kita pergi sana atas puncak bukit yang tinggi untuk melihat keindahan. Sejauh mata memandang, ada dua rasa kagum yang muncul dalam pikiran kita. Ada Sio di sini. Si Sio yang tiada escape naik-naik bukit setiap minggu. Tiap pagi dan petang dia akan naik bukit perahu atau mana-mana bukit. Dan dia pasti tahu apa rasa dia berada di atas puncak bukit. Apa perasaan Sio? Oke, seronok. Itu salah satu dan tidak lari perasaan kagum melihat keindahan karya Tuhan. Dan yang kedua, pasti sekali kagum dengan keupayaan. Bagaimana saya berada di sini? Apalagi kalau sakit-sakit lutut pun boleh sampai. Adakah saya berada di puncak? Itu atas keupayaan saya sendiri. Saya ada satu sharing berkenaan dengan kagum tentang berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Beberapa lama yang lalu, belia-belia kita ini rajin pergi lari sampai sana pengimpaan Kempak Bambangan. Kamu tidak rindu kata? Saya rindu dah. Oke, mungkin orang nampak saya selalu ikut dorang, berjalan laju, tidak berlari, jalan laju saja. Oh dia kuat, selalu hiking lagi. Tapi satu yang orang tidak tahu di balik senyuman dan konon-konon kekuatan, tarik lutut. Selalu pergi sana pengimpaan Bambangan. Ada masa tidak pun terbingkuk lutut saya sepanjang pergi dan balik. Namun itu adalah satu berkat Tuhan. Amin. Karena Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah hari ini. Tuhan yang hidup, dialah Sang Pencipta Agung, pembekal segala keperluan kita, dan terlebih sekali sudah mengirimkan Yesus untuk mati bagi menebus dosa kita, menebus kita dari dosa. Seperti ucapan pujian dan syukur Daud kepada Tuhan menyadarkan kita siapa kita hari ini. Saya percaya meskipun hidup kita masih penuh dengan persoalan, penuh pergumulan, bergumul melawan penyakit, namun kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada. Diberi kesempatan bangun pada waktu pagi sudah cukup menjadi alasan untuk kita mengucap syukur dan mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kehadiran kita pagi ini menjelaskan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kehadiran kita ke rumah Tuhan pagi ini adalah satu persembahan yang sangat indah bagi Tuhan. Persepuluhan yang kita kembalikan menjelaskan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan persembahan yang kita berikan menjelaskan keikhlasan kita mensyukuri segala berkat dan kebaikan Tuhan, juga kesungguhan kita dalam membantu pekerjaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah tajuk pelajaran kita pagi ini, dan pelajaran ini adalah merupakan pelajaran yang pertama dari KKR, pelayanan penata layanan sebenarnya yang kita laksanakan tahun lalu, tapi kita tidak dapat melaksanakan atas kekangan masa dan perlanggaran program-program hujung tahun. Tidak apa, kita akan habiskan pelajaran ini secara perlahan-lahan. Mari kita mengambil masa untuk berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena mengutus Roh Kudus Bapa untuk menyertai kami dalam pembelajaran firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan karena setiap kita pasti punya azam dan berazam setiap hari demi hari untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Namun, sebagai manusia berdosa dan rapuh, keputusan dan janji yang sudah kita buat untuk memberikan komitmen sepenuhnya kepada Tuhan semasa pembaptisan kita, sering gagal kita laksanakan dan sering kita lupa. Bagaimanakah kita boleh membuat keazaman yang kekal dan bahagia untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Meletakkan Tuhan yang pertama di dalam pengurusan berkat rezeki. Berkat rezeki sama ada banyak ataupun sedikit yang Tuhan sediakan untuk kita uruskan. Terdapat 5 elemen yang boleh membantu kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. God first. Tuhan yang pertama. Jadi mari kita belajar akronim dari perkataan first, yaitu huruf pertama dia F. Faith, yaitu iman. Kita memerlukan iman untuk mengutamakan Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ia adalah soal kepercayaan. Dialah Tuhan yang membekalkan segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19. Dialah juru selamat kita dan dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Melalui pembacaan kitab suci, iman kita akan bertumbuh. Dalam Roma 10 ayat 17. Salomo juga menjelaskan, percayalah, berimanlah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita pergi kepada huruf I, invisible, yang tidak kelihatan. Seperti pengalaman Musa, melalui iman dia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada kemurkaan raja. Karena hatinya teguh, seolah-olah dia melihat Allah yang tidak mungkin dilihat. Ibrani 11 ayat 27. Bolehkah kita membuat pilihan setiap hari dan memutuskan untuk menumpukan penglihatan kita kepada Yesus? Ibrani 12 ayat 2. Tuhan mungkin tidak kelihatan, tetapi dia wujud. Satu perkara yang kuingini daripada Tuhan, akan kupohon, semoga aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, melihat keindahan Tuhan dan merenung di dalam rumah suci-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Lagu tadi, walaupun aku tidak melihat, walau aku tidak melihat, mungkin dalam percaya kepada Tuhan kita perlu menjadi seorang yang buta seperti anak yang telah menciptakan lagu tadi. Jadi walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita merasai kewujudannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita pergi kepada huruf R, righteousness. Apa righteousness? Sherry? Kebenaran. Kita memilih untuk mengutamakan Tuhan karena kita pasti bahwa Dia mempunyai rancangan untuk setiap kita. Dan Paulus meyakinkan kita tentang keistimewaan yang luar biasa itu. Kami para duta Kristus, melalui kami Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh itu, demi Kristus kami meminta kepadamu, berdamailah semula dengan Allah. Allah menjadikan Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, sebagai penanggung dosa kita, supaya dalam Dia kita diperbenar oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 dan 21. FIRS. Apa S? S ialah serving God, melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah cara kita untuk mengumpulkan harta kita di surga. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita, dan mari kita mengumpulkan harta kita di surga. Yesaya menjelaskan pengalaman penting ini dalam kehidupannya, yang juga merupakan contoh tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dalam setiap satu kita. Setelah itu, kudengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang mau pergi bagi Tuhan, bagi kita? Kata Yesaya 6 ayat 8. Bersama-sama Yesaya, adakah kita bersedia untuk menjawab panggilan
yang penting ini. Yesaya 6 ayat 8, inilah aku, utuslah aku. Setiap kita yang ada di sini untuk mengalami berkat daripada mengutamakan Tuhan dan menyahut panggilannya setiap hari, kita umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita mesti berkata dengan yakin, I will go. Saya akan pergi. Jadi memilih untuk mengutamakan Tuhan akan menyelubungi hidup Anda dengan kedamaian. Sementara Anda menyerahkan hidup Anda untuk melayaninya, jiwa yang dikuduskan untuk melayani Kristus mempunyai kedamaian yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh dunia. Mengalami kedamaian dalam kesesakan, dalam pergumulan hidup, memusatkan percaya suatu hari nanti kita akan tinggal di tempat yang bunga tak layu. Di manakah tempat bunga tak layu? Sorga. Oleh itu, jangan kita berhutang dengan Tuhan dalam mengembalikan persepuluhan, dan turut bekerja dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita untuk menyebarkan Injil Tuhan. Semua kita akan tetap diberkati, memberikan atau tidak, namun perbedaannya itulah kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan juga tidak dapat diambil oleh dunia dari kita. Yang terakhir, apa? FIRST. Apa T? Right? Gini? T? Ada? Treasures. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita tadi kan harta yang kita kumpulkan di sorga. Mengutamakan Tuhan bukan saja memerlukan iman, bukan saja perlu menumpukan penglihatan kita kepada yang tidak kelihatan, mengalami kebenarannya sementara kita memilih untuk melayani Tuhan, tetapi ia juga akan tercermin dalam cara kita menguruskan harta yang Bapa Surgawi letakkan di tangan kita untuk kita urus. Dan jika kita bersedia untuk mengutamakan Tuhan semasa mengurusnya, sebagai penata layan yang baik, kita ingin mendengar kata-kata berkenan Tuhan, kata-kata berkenan daripada Tuhan. Tuannya berkata kepadanya, Syabas, tahniah, Syabas,
Wahai hamba yang baik dan setia, kamu setia mengurus yang sedikit, maka aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang banyak. Nikmatilah kebahagiaan kurnia Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Dalam dunia ini kita sedang dalam pertempuran rohani dengan kuasa-kuasa jahat. Tetapi Tuhan kita inginkan kita percaya dan mengatasi segala jenis godaan dan senantiasa menghormatinya. Tetapi persoalannya ialah, sanggupkah manusia merompak Allah? Amin. Tiada siapa yang sanggup untuk merompak Allah. Namun demikian, kamu merompak aku, kata Tuhan. Tetapi kamu bertanya, bagaimana kami merompak engkau? Dalam hal persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan dan persembahan kamu dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku. Dalam hal ini, firman Tuhan alam semesta, adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat memadai menampungnya. Malaiki 3 ayat 8 hingga 10. Alangkah besar berkat bagi kehidupan, keluarga, dan gereja kita apabila kita menerapkan arahan Tuhan dalam pengalaman pribadi kita, dalam pengembalian persepuluhan dan persembahan, dalam mempertahankan tujuan Tuhan adalah satu gereja yang sangat makmur. Sampai di sini pelajaran kita, dan kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan tadi dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian semua, dan Tuhan memberkati. Amin. Syukur labid ay tumbayan ako naramamay na tadi milo dati dat poin-poin sarang gino dati jemade di sa kadung kumay dati dah dapat na maganda di ketandan narahingan among nalay karena pa di pastor benar galing diham tetap setia, tetap semangat, tetap positif. Peganglah apa yang kita imani sehingga Maranatha, sampai Maranatha kan. Mantap kan dah kutupa di kebaktian kedua dati, mantap kan degain lagu ditino di kasayin kembali lah musim bunga.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena Roh Kudus Bapa sudah memenuhi ruangan ini bagi membantu kami dalam menyelami dan menghayati serta memahami firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini akan terus menjadi inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah begitu baik dan mengembalikan musim bunga dalam hidup kami, mengembalikan, menyegarkan kembali jiwa-jiwa yang begitu tandus dan rindu dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi umat-umat Bapa yang berada di kampung ini. Biarlah kiranya kami semua mengecapi rasa rindu untuk berkumpul di Ka'bah-Mu Tuhan, karena untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena akan mengirimkan malaikat untuk memimpin kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dan menyertai kami sepanjang hari ini sehingga kami dapat menikmati Sabat-Mu yang suci ini untuk memberkati kami sepanjang hari. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah begitu baik dengan kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan terlebih sekali mendengarkan permohonan doa ini yang kami serahkan kepada Bapa hanya melalui Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.